Shalom adik-adik. Shalom. Halo Kakak Mia, apa kabarnya? Halo juga Kakak Mondang. Oke. Apa kabarnya Kakak Mia? Luar biasa, Fantastis. yes, Yes. Oke, sudah seminggu kita nggak ketemu ya Kakak Iya Mia? betul Kak. Oke, adik-adik. Ya, adik-adik juga di rumah ya, sehat-sehat dan tetap semangat ya. Oke, Kakak Mia. Iya Kak. Minggu-minggu ini kita mendengar ya Berita ya Kak? Ya berita. Mm-mm. Ya bahwa terjadi kebanjiran Kakak. Betul. Ya, banyak sekali dialami oleh adik-adik. Iya sekolah. betul adik-adik. Ada 4 daerah. Siapa aja tuh Kakak, daerah mana aja? Ada Pila Jatirasa, Iya. Kemang Ipi, 2. Pondok Gede Permai, Pila Nusa Indah 1 dan 2, dan mungkin AL juga ada kali Kak ya. Ya, Kakak Mia, Kak Mondang melihat ya rumah sampai tergenang sampai atapnya Kakak. Iya. Kasihan sekali kalau Kak Betul, Mondang Kak. melihat ya dari yang dikirim video-video, aduh kayaknya sedih banget Sedih ya ya, Kakak Kak, ya. ya. Belum habis Betul. corona sudah datang lagi banjir. Bencana baru. Tapi walaupun begitu Kakak, kita Iya, harus Kak? tetap mengucap syukur. Iya, adik-adik mungkin adik-adik kena banjir, tapi tetap mengucap syukur kepada Yes. Tuhan ya. Ya. Bilang terima kasih karena kita masih dikasih hidup. Napas kehidupan ya Iya, Kakak Mia ya. betul. Oke Kakak Mia, jadi walaupun bencana cobaan datang, kita jangan putus asa, tetap semangat ya Kakak ya. Iya, tetap Sama. semangat ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita Kakak, Ya. bagaimana kalau kita berdoa dulu? Baik, semua adik-adik akan di rumah, lipat tangannya, Ya, kita lipat tangan. tutup mata, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Oke, Kak Mia lihat semuanya sudah melipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Di sepanjang minggu ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat pagi ini Tuhan, buat adik-adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan. Berikan mereka roh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan papa mama kami supaya mereka boleh sehat di dalam mendidik dan mengasuh kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mengalami banjir. Berikan mereka roh sukacita, roh yang mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke Iya. Kakak Mia, walaupun dalam keadaan berduka, Iya. kita harus tetap mengucap syukur. Iya. Kita harus selalu happy ya Kakak Mia ya. Iya. Sama Iya, Kak. seperti adik-adik di rumah. Oh, happy di rumah. Iya. Tapi ingat Kak, sekarang masih ada apa Kak? Corona. Berarti Jaga jarak, Kak Mia. jaga jarak. Jaga jarak. Selain jaga jarak ngapain lagi Kak? Pakai masker. Oh, pakai masker. Gini, kalau ada masker taruhnya di mana? Di leher atau di mulut? Ya di mulut dong Kakak. Begini ya, menutupi Kak? hidung, menutupi hidung Kakak. Iya, menutupi hidung ya Kakak ya. Iya. Oke. Begini ya Kak ya? Oke. Tutup hidungnya Kakak, jangan sampai mulut aja. Oke. Terkadang ada orang hanya sampai mulut aja kan? Oh, berarti sampai hidung ya adik-adik? Iya, harus sampai hidungnya. Oke Kakak, seperti kita yang selalu happy-happy, Iya. kita mau bernyanyi Happy Ayah. Oke adik-adik berdiri. Kita mau Kita nyanyi. senang-senang ya Kakak ya. Iya, happy ya ya. Harus tetap happy. Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya bagi anak-anak kami sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah Minggu hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kami yang kami kasihi dan yang kami sayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini firman Tuhan untuk kita yaitu kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, sudah kita membuka kitab kita ya. Dibuka Alkitabnya, dilihat kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8, dibaca di rumah masing-masing di dalam hati. Sekarang Amang yang membacakan secara keseluruhan firman Tuhan, khotbah di ibadah anak sekolah Minggu. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita diingatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, tentunya kita semua menginginkan kebahagiaan. Kita semua sangat merindukan kita hidup berbahagia. Apa kita memiliki kebahagiaan hari ini? Itu pertanyaan Amang. Apakah anak-anak sekolah Minggu hari ini memiliki kebahagiaan? Tentu kita berbahagia karena Tuhan membangunkan kita. Tuhan memberikan waktu untuk kita melewati hari yang gelap sampai pada hari yang baru. Dan yang paling penting, Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita sampai pada hari Minggu ini bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Apakah kita memiliki kebahagiaan?
Iya, kita semua memiliki kebahagiaan. Siapa sumber kebahagiaan? Tentu sumber kebahagiaan adalah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Apakah kita ketika kita memiliki uang bahagia? Ya. Apakah kita memiliki sekolah kita bahagia? Ya. Apakah kita memiliki kakak, abang dan adik? Ya. Kita bahagia. Apakah kita memiliki orang tua? Ya, kita berbahagia. Sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Maka yang harus kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan itu adalah firman Tuhan berkata, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, melakukan hukum-hukumnya dan mendengarkan perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Di mana kita mencapai kebahagiaan hidup? Dimanapun kita bisa mencapai kebahagiaan hidup. Di rumah pun kita bisa mencapai kebahagiaan hidup. Di sekolah pun kita bisa mencapai kebahagiaan hidup. Di gereja kita bisa mencapai kebahagiaan hidup. Dimanapun kita bisa menemukan kebahagiaan hidup. Karena Tuhan itu hadir dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita. Tuhan hadir. Ketika kita menghadirkan diri bersama Tuhan, ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ketika kita melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan itu. Nah, anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan sesuatu yang kita miliki, bukan sesuatu yang merupakan hasil usaha kita, bukan hasil perjuangan kita, bukan hasil dan perjuangan orang tua kita, bukan dari penemuan dan pencarian kita atas kehidupan ini menjadi kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan inilah menjawab kita, menjawab anak-anak Tuhan, bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Hidup menurut Taurat Tuhan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak melakukan kejahatan. Berbahagialah orang yang hidupnya adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ada 3 kita lihat. Jangan bercelah. Kalau mudah menangis, hidup bercelah. Kalau mau berbohong, melawan orang tua, hidup yang bercelah. Kalau tidak patuh kepada nasihat orang tua dan kepada nasihat guru sekolah minggu dan guru di sekolah, itu juga tidak adalah bercelah. Maka ketika kita merindukan kebahagiaan itu kita dapat ketika hidup kita tidak bercelah, dan ketika tidak melakukan kejahatan, dan ketika kita menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Napas kehidupan, kebahagiaan. Naik kelas, kebahagiaan. Bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa sekolah walaupun di rumah, itu juga kebahagiaan.
Dan Tuhan juga memberikan dan menentukan kebahagiaan kita. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Itulah kebahagiaan. Carilah, ketoklah, maka kamu akan dibukakan pintu dan mendapatkannya. Itu kebahagiaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Itu ya. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Tuhan adalah gembalaku, membawa kita kepada rumput yang hijau. Membawa kita kepada air yang tenang. Itu adalah kebahagiaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah pemberi kebahagiaan. Bukan hanya sumber kebahagiaan Tuhan, tetapi pemberi kebahagiaan. Kepada siapa diberikan kebahagiaan? Kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka kebahagiaan itu diberikan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kan itu nyanyian kita kan? Membaca firman Tuhan, berdoa tiap hari, bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Dalam segala hal hidup kita, kita harus bersyukur bahwa itulah kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak yang rendah hati, itu adalah kebahagiaan. Maka Tuhan berkata, jangan engkau menyombongkan diri. Jangan engkau tinggi hati, tetapi jadilah anak sekolah minggu yang rendah hati, yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kan itu adalah kebahagiaan. Jadi ketika kita memiliki kehendak Tuhan, disitulah Tuhan merindukan kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan kita pun menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh berbahagia. Maka raihlah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Karena buah kebahagiaan itu adalah banyak. Apa buah kebahagiaan itu? Sehat, pintar, bertumbuh, naik kelas, jauh dari COVID, berhasil, dan penuh dengan sukacita. Itulah menjadi buah-buah kebahagiaan. Maka anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mengikuti Tuhan dalam kehidupanmu. Berbahagialah kamu anak-anak kami ketika anak-anak kami hormat santun baik kepada orang tua. Berbahagialah anak-anak kami ketika anak-anak kami bisa belajar, bisa istirahat, bisa makan dan tidak susah untuk diatur orang tuanya. Dan yang paling penting, berbahagialah anak-anak sekolah minggu ketika dia selalu berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Raihlah kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu, salam sehat, dipersiapkan semua apa yang diperlukan untuk dalam perayaan Natal, sekolah Minggu, Horong 1, Horong 2, Horong 3 yang akan diadakan di live streaming HKBP Jatiasi. Semua harus membaca firman Tuhan melalui
melalui liturgi, melalui nyanyian dan sebagainya. Diberkatilah anak-anak kami sekolah minggu. Semakin berbahagia di dalam Tuhan. Diberkati juga orang tua. Diberkati juga semua guru-guru sekolah minggu. Diberkatilah kita. Dijauhkan segala penyakit. Dijauhkan COVID-19. Tetapi tetap kita dilindungi oleh Tuhan. Hidup berbahagia adalah hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di ibadah anak-anak sekolah minggu melalui live streaming HKBP Jatiasi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kebahagiaan kami. Engkau sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Hidup di dalam Tuhan penuh dengan kebahagiaan. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu selalu hidup mengandalkan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup baik. Hidup menuruti perintah Tuhan. Hidup menuruti aturan yang ditetapkan Tuhan dalam hidupnya. Baik kepada orang tua, saudara-saudaranya, guru-gurunya. Tetap mereka Tuhan menjadi anak-anak yang santun, anak yang baik, anak yang hormat, dan anak yang selalu berdoa, bersyukur dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi menjadi anak-anak yang berbahagia karena Engkau sumber kebahagiaan. Dan Engkaulah menetapkan kebahagiaan itu menjadi sukacita bagi anak-anak Tuhan. Berikan kebahagiaan bagi orang tua untuk mendidik mengasuh anak-anak yang Tuhan titipkan bagi mereka. Sehingga orang tua kami tetap mendidik anak-anak-Mu di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan bagi anak-anak kami kesehatan, kepintaran, kerajinan, dan jauhkanlah segala penyakit, jauhkan kemalasan, jauhkan segala yang dapat menyakiti hati anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke Kakak Mia, tadi kita sudah mendengarkan ya khotbah dari pendeta kita. Ya, tadi terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur berapa Kak? Jangan-jangan lupa. 119 ayat 1 sampai 8. Iya, tentang apa sih Kak? Jadi anak Tuhan itu katanya tadi Kakak harus taat. Oh, hidup benar ya Kak? Hidup benar di jalan Tuhan. Oke. Jadi Kakak, kita jangan hanya membaca Alkitab, tapi tidak melakukannya Kakak. Iya. Jadi berarti kalau melakukannya gimana? Kalau disuruh mama harus mau ya Kak? Harus mau Kakak. Oke. Kalau mamanya bilang gini, Kakak sebelum makan cuci tangan dulu, jangan comot-comot makanan. Harus mau ya Kak? Harus dong Kakak, kan untuk kesehatan kita juga kan. Iya, berarti jadi kita itu kalau mau hidup di jalan Tuhan, bukan hanya baca firman Tuhan Kakak, tapi melakukannya. Melakukan ada itu loh Kakak 10 perintah Tuhan. Di situ dibilang 10 jangan Tuhan. Mencuri. Oke, jangan berzina, jangan membunuh. Jangan menaati orang tua. Iya. Ya, hukum yang kelima masih banyak. Ingat ya adik-adik, harus diingat ya. Melakukan firman Tuhan. Iya. Melakukan semua apa yang orang tua perintahkan. Iya, jangan melawan ya Kakak. Jangan melawan. Kalau betul, kita Kak. sudah melawan orang tua berarti kita melanggar perintah Tuhan. Kak, ya, kita Kakak? mau itu loh, mau lihat
tugas-tugas adik-adik kita minggu lalu. Seru-seru Mau ya lihat Kak ya? tidak? Seru ya Kak gambarnya Seru ya. dong, ih Ada keren-keren. yang bikin itu Kakak salib. Iya, ada yang bikin salib. Ya kreatif-kreatif. Kami lihat gini, keren-keren sekali. Siap ya, kita akan Oke. melihat tugas kita minggu lalu. Oke, kita akan melihatnya. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. A, make you brave, make you bold, make you brave. L-E, love forever, ever, ever. B, read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. B, make you brave, make you bold, make you brave. L-E, love forever, ever, ever. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. B, make you brave, make you bold, make you brave. L-E, love forever, ever, ever. B, read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. B, make you brave, make you bold, make you brave. L-E, love forever, ever, ever. Keren ya, Kakak ya, nggak nyangka. Bagus-bagus ya Kak. Kakak Mia dari kelas PG sampai kelas 6. Keren banget. Hebat adik-adik sekolah Bangga ya minggu. Kakak punya anak-anak sekolah minggu ya. Iya, Kak, biar juga di rumah ternyata adik-adik sekolah minggu HKBP Iya. Jatiasi semangatnya luar biasa. Kakak Itu Mia juga angkat jempol. berkat orang tua juga ya, kerja Iya, sama betul, dengan Kak. orang tua, Oh. sehingga tugas adik-adik terlaksana. Bagus-bagus sekali Kakak. Betul. Ya, kalau dibikin apa ya, dibikin lomba, bingung milihnya ya Kakak Iya, ya. siapa yang Keren, menang ya keren. Kak? Karena tadi semua bagus-bagus kami Iya, lihat. Kakak. Keren sekali. Oke Kakak Mia, tadi kan tuh sudah Tugas kita- minggu lalu. Sekarang Tadi kita sudah apa ya, dengarkan khotbah, sudah melihat tugas-tugas adik-adik minggu lalu. Terus? Nah, sekarang Kakak apa sih tugas untuk minggu depan? kita ada tugas Kak untuk Penasaran? minggu depan. Pastinya dong. Penasaran ya Ada Kakak tugas Mia? lagi adik-adik nanti buat seindah mungkin. Sekreatif mungkin ya Kakak ya. Betul. Mau terserah apapun itu sekreatif mungkin. Wah, adik-adik buat ya. Iya. Oke. Oke. Apa itu Kakak tugasnya? Mari kita lihat. Oke Kakak Iya, Mia. Kakak. Kak Mondang sudah pegang Alkitab. Oh, Alkitab ada salibnya ya, Kak? Iya, ini Alkitab Oke. buatan sendiri Kakak. Oh, gitu. Isinya penasaran ya Kakak ya. Iya, apa ya? Nah, Kak Mondang sama Kak Mia di sini membuat. Tuh, Kakak Mia juga buat, Ya. Kakak Mondang buat. Oke. Tuh, kita lihat. Nah, ini Kakak Mondang dan Kakak Mia buat Alkitab. Isinya tadi tentang 10 hukum Tuhan. Nah, Wow, nanti adik-adik 10 buat hukum ya. Tuhan. Nah,
Nanti adik-adik buat 10 hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Iya. Jangan asal dibuat ya kami Iya. harus kalian dihafal ya. Iya. Nah, adik-adik Nanti kalau udah dibuat, dibaca juga. Iya, dibaca yang juga. buat adik-adik TK yang belum bisa baca, boleh minta mama Oke. bacakan. Nanti ya. dibuat sekreatif mungkin. Ini kamu dengan sama kami buatnya seperti bentuk Alkitab. Adik-adik bisa bikin nanti seperti apa pengumuman juga ya pengumuman kakak ya. gini ya, Kak, ya. Atau Oke. dikasih pernak-pernik seindah mungkin. Tapi jangan lupa. Kakak, kalau ya, mau buat untuk gantungan di pintu boleh tidak? boleh, Oh, biar sekalian boleh. adik-adik hafal. Jadi kalau lewat pintu, Oke. hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allah, serta Tuhan kita. Hukum Oh. Tuhan yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, adik-adik sekalian jalan, sekalian hafal jadinya. Itulah kegunaan tugas ini ya kakak. Iya, selain dibuat, dibaca, dihafalkan, dan diingat-ingat ya. Apa sih 10 hukum Taurat itu? Nanti adik-adik bisa lihat. Oke? Oke, jadi Cakep, yang cakep ya. Kakak Mia mungkin sama kakak Monang tidak begitu bagus, tapi Oke. Kak Mia percaya adik-adik pasti Pasti lebih bagus. kreatif ya kakak ya. Iya. Karena kita lihat tugas-tugas selama ini Betul. kreatif sekali. Nah, Iya. seperti ini adik-adik ya. Iya. Oke, Terus adik-adik. isinya. Iya, isinya Oke. harus dihafal juga. Nah, kakak Mia, untuk tugas ini kapan sih terakhir ya Oh, dikasih? terakhir dikumpul, Dek. Selasa malam terakhir sudah pada dikumpul. Kirim ke WA grupnya masing-masing ya. Jangan lupa Selasa malam. Malam terakhir ya kakak Mia ya. Iya. Nah, mulai sekarang sudah boleh dikirim, sudah boleh dibuat. Oke? Sudah boleh dibuat dari sekarang ya. boleh Jadi dikirim juga, pas Kakak. hari Selasa malam sudah beres. Iya, Wah. oke. Oke, siap Kak. Nanti pasti dikerjakan Oke, sampai Kakak Mia. Selasa malam sudah selesai. Oke, adik-adik ya. Iya. Oke kakak Mia. Oke. Sekarang kita mau persembahan adik-adik. Kakak, ya. jangan lupa, jangan mentang-mentang ibadah di rumah, persembahannya tidak ada. Oh. Boleh berapa saja. Tetap ya, Nanti Kakak Mia. pas mama ke gereja, titip mama persembahanku, tolong kasih ke gereja. Tetap dibuat persembahannya ya sayang ya. Oke. Biar di rumah tetap boleh titip ke mama nanti, atau titip ke Sintua Week ya kak Boleh ya. ya kakak ya. Iya. Dikirim ya sayang ya. Oke. Kakak Mia percaya anak sekolah minggu Amin. hebat. Oke. Nah, Oke. sekarang kita mau persembahan mengumpulkan kakak. persembahan. Ya, adik-adik siapkan uang persembahannya. Oke. Oke. Kita mau bernyanyi ya kakak ya. Iya, kita mau bernyanyi Tangaku Namet Met. Siapkan persembahannya. Oke. Tanganku yang kecil. Iya. Tangaku na meme tule honma tude bata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki di homai tangaki di homai. Nang patu na med hule honma tude bata marlojo ngau suruoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.